6 bulan setelah langit turun dalam bentuk rasa, Laras tinggal di kota, bekerja sebagai penulis naskah dokumenter spiritual. Ia mencoba membawa kearifan desa ke layar lebar, tapi setiap narasi terasa seperti bayangan. Kenapa saat aku bercerita, aku malah kehilangan apa yang dulu kutemukan, pikirnya. Suatu malam, ia mendengar suara instrumen Bali kuno dari mimpinya, bunyi siter tua Mira yang sudah ia kuburkan di desa. Laras kembali ke desa dengan langkah ragu. Ia mendapati desa berubah, lebih banyak turis spiritual, lebih banyak suara tapi lebih sedikit makna. Di rumah Sari, ia menemukan hal yang mengejutkan. Semua bendera doa yang dulu berkibar kini digulung dan disimpan di lumbung. Kenapa dilipat? Tanya Laras. Karena terlalu banyak orang membaca, tapi tak satu pun yang menghayati, jawab Sari. Malam itu, Laras dibangunkan oleh suara denting logam dari arah barat hutan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seorang lelaki tua memainkan alat musik yang ia tak kenali. Lelaki itu berkata, ini nada yang sengaja tidak diwariskan. Karena hanya dimainkan untuk mereka yang siap lupa. Keesokan harinya, Laras bertemu dengan anak-anak yang belajar melupakan nama mereka sendiri. Ini adalah bagian dari ritual kuno yang disebut upacara ngereh ngeluhur, ritual pembersihan ingatan agar ilmu tidak berubah menjadi kekuasaan. Semakin kita tahu, semakin kita ingin diakui. Jadi kadang lupa adalah jalan pulang, kata pemimpin upacara. Laras mulai menjalani puasa kata. Ia tidak berbicara selama 7 hari dan hanya menulis 1 kalimat per hari di pelepah pisang. Hari ke-7, ia menulis, aku tidak harus mengingat semuanya untuk menjadi utuh. Kata itu lalu dibakar oleh angin, dan dari abunya muncul bayangan tulisan aksara kuno yang selama ini tidak bisa diterjemahkan. Di malam purnama, Laras mengalami penglihatan. Ia berada di tengah danau yang tenggelam dan semua orang di sekitarnya berbicara dengan suara masa lalu. Ilmu tak hilang. Ia hanya menunggu untuk dilupakan agar bisa kembali dalam bentuk baru, bisik suara dalam air. Ketika Laras bangun, ia menangis tanpa tahu sebab. Sari menyerahkan sebuah benda, potongan cermin dari Panjing Kawisesan yang telah pecah. Ini milikmu. Tapi sekarang, kau harus gunakan untuk melihat apa yang tidak kau inginkan untuk dilihat. Laras menatap cermin dan melihat wajahnya sendiri, namun dengan mata kosong, seperti dirinya yang belum pernah mengenal desa ini. Ia tersadar, mungkin dirinya hari ini adalah bentukan dari ilmu yang terlalu penuh. Ia kembali ke altar tempat ia dahulu meletakkan semua pengetahuan. Tapi altar itu kini kosong. Di tanah tertulis dengan arang, waktu telah mengambil semua yang tak benar-benar kau cintai. Laras tersenyum. Ia akhirnya mengerti, ilmu yang tertinggal bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijaga agar tidak menjadi kutukan. Lupa yang disengaja bukan kehilangan. Ia adalah penjaga agar ilmu tidak menenggelamkan kita. Langit tidak memberi pertanda, tapi angin berhembus seperti mengangguk. Sejak kembali ke desa, Laras merasakan sesuatu yang berbeda. Ia berjalan ke sudut-sudut yang dulu ia kenal, tapi kini terasa asing. Sebuah suara dalam dirinya berkata, yang kamu cari bukan tempat, tapi yang menjaga tempat ini tetap diam. Di bawah pohon kelapa tua, ia melihat seorang perempuan tua menyapu tanah tanpa henti. Tak ada yang menyapa wanita itu. Bahkan ketika Laras bertanya ke warga, tak ada yang tahu namanya. Ia hanya dipanggil penjaga. Setiap hari, penjaga membersihkan area di sekitar pura, menghias jalan setapak dengan bunga kering, dan memungut daun satu persatu seperti mereka adalah tulisan kuno yang tak boleh hilang. Laras mulai mengamati. Tak sekalipun penjaga bicara, tapi tindakannya seperti bahasa dari zaman sebelum aksara. Laras mencatat, mungkin ada bentuk ilmu yang tak pernah diajarkan karena ia sedang dijalankan. Suatu pagi, Laras menemukan sebuah pola rumit dari bunga Kamboja kering di depan bel Banjar. Tidak ada yang mengaku membuatnya. Tapi Laras tahu, hanya penjaga yang memiliki ketekunan seperti itu. Ia mulai memperhatikan. Setiap kali desa sedang gaduh, penjaga membuat pola baru, selalu dalam bentuk spiral, lingkaran, atau benang kusut yang akhirnya berujung pada satu titik tenang. Saat terjadi konflik kecil antara warga desa soal ritual baru yang dianggap terlalu modern, penjaga hanya duduk di tepi sungai, menyulam sesuatu di atas kain putih. Ketika Laras mendekat,
Ia melihat sulaman itu membentuk dua figur yang saling membelakangi tapi tetap terhubung oleh seutas benang. Tanpa berkata apa-apa, penjaga menyerahkan kain itu ke kepala adat. Ajaibnya, keesokan harinya, konflik selesai, tanpa rapat, tanpa debat. Laras akhirnya memberanikan diri mengikuti penjaga. Malam hari, wanita itu berjalan ke sebuah hutan kecil yang jarang dikunjungi. Di sana ada batu besar dengan lubang seperti gerbang kecil. Penjaga memasukkan tangannya dan menarik keluar sebuah kendi tanah liat dengan tutup dari serat pohon. Ia membukanya, dan aroma harum serta suara nyanyian terdengar samar dari dalamnya, seperti ada kenangan yang terperangkap. Laras tidak tahan untuk bertanya, meski penjaga tak pernah menjawab. Tapi malam itu, suara lirih keluar. Aku tidak punya nama, karena semua yang kubuat bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan. Kata-kata itu terukir dalam hati Laras. Ia menuliskannya dalam catatan, tapi saat hendak membaca ulang, tulisannya lenyap. Entah tinta yang menguap, atau memang kata itu hanya boleh diingat, bukan dicatat. Suatu siang, penjaga tidak terlihat. Desa mendadak sepi. Aroma dupa menyelimuti udara, dan seekor burung bangau putih duduk di bel banjar, tak mau pergi. Warga mulai mencari. Di tengah hutan, di dekat batu tua, mereka hanya menemukan sandal anyam, sapu dari ijuk, dan kendi kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada tanda. Tapi di tanah, tersusun rapi kelopak bunga membentuk aksara. Saat yang menjaga telah kembali, saatnya kalian menjaga satu sama lain. Laras memimpin warga membuat altar kecil tempat batu tua berada. Tapi tidak satu pun dari mereka yang menulis nama di sana. Altar itu hanya disebut pelinggi ingatan, tempat orang datang untuk tidak bicara, hanya duduk dan menyapu pelan dengan tangan. Anak-anak diajarkan menyusun bunga tanpa tujuan. Karena, kata Laras, yang tidak disebutkan kadang lebih kuat dari yang diumumkan. Dewa Gana berkata kepada Laras, dulu aku berpikir pengetahuan datang dari guru, kitab, atau ritual. Tapi penjaga tanpa nama membuktikan, kadang pengetahuan adalah kehadiran. Dan kehadiran sejati adalah yang tidak minta dilihat. Laras hanya mengangguk. Ia tahu kini, tugasnya bukan lagi menggali, tapi menyebar keheningan yang membawa makna. Pagi itu, embun turun terlalu lambat. Langkah Laras terasa ringan seperti tak menjejak tanah. Ia menyadari sesuatu aneh. Bayangannya tidak terlihat. Ia berdiri di bawah matahari pagi, tapi tak satu pun siluet muncul di tanah. Ia pikir hanya dirinya. Tapi di sawah, ia melihat anak kecil dan seekor anjing juga berjalan tanpa bayangan. Seperti seluruh desa mulai kehilangan sesuatu yang tak terlihat tapi selama ini selalu ada. Laras menemui Sari. Wanita tua itu tak terkejut. Ia malah tersenyum tipis. Bayangan tidak pergi. Ia hanya menolak menempel pada mereka yang tak lagi berpikir tentang masa lalu. Laras terdiam. Ia mulai mengerti. Bayangan bukan sekadar gelap yang mengikuti cahaya. Ia adalah residu dari segala hal yang belum selesai. Maka, jika bayangan menghilang, berarti mereka mulai selesai dengan apa yang pernah menyakitkan atau membebani. Namun, tidak semua merasa lega. Beberapa warga merasa cemas. Kalau kita tidak punya bayangan, bagaimana kita tahu siapa diri kita? Tanya seorang pemuda. Seorang tetua menjawab pelan, diri kita bukan yang mengikuti kita, tapi yang tetap tinggal saat semua pergi. Kata-kata itu menyebar seperti mantra. Laras mulai melihat, mereka yang masih menyimpan dendam atau ambisi pribadi, bayangannya tetap ada. Tapi mereka yang telah melepas, perlahan jadi seperti cahaya itu sendiri. Desa pun mengadakan upacara baru, upacara ngelangwang bayangan, yakni malam kontemplasi tanpa cahaya. Semua warga duduk dalam kegelapan total di pelataran pura, tanpa suara, tanpa alat bantu. Laras melihat, dalam gelap, tidak ada bayangan, tidak ada wajah, tidak ada identitas. Hanya napas, detak jantung, dan perasaan bahwa mereka semua satu bentuk. Di tengah malam, suara suling muncul dari balik pohon beringin. Tapi tak ada yang meniupnya. Suaranya membuat semua orang meneteskan air mata. Entah kenapa. Laras mendengar suara Mira, suara temannya yang telah lama pergi, di dalam dentingan nada itu. Mungkin suling itu hanya tiupan angin. Mungkin tidak. Tapi semua tahu,
yang telah pergi sedang bicara. Keesokan harinya, ditemukan sebuah lukisan batu yang terungkap setelah tanah longsor kecil. Lukisan itu memperlihatkan sekelompok orang yang berjalan tanpa kaki menyentuh tanah. Bayangan mereka justru muncul di langit, seperti refleksi batin mereka. Laras menulis di catatannya, mungkin, saat kita paling ringan, kita tidak meninggalkan bekas di bumi, tapi di angkasa. Dewa Gana kembali dari perjalanan spiritual ke Gunung Agung dan membawa cerita. Di atas sana, aku bertemu dengan orang-orang tua yang tak punya nama, tak punya bayangan, dan hanya berbicara dengan angin. Mereka menyebut dirinya bayangan terbalik, mereka yang pernah menyimpan semua ilmu tapi memilih melupakannya agar tak menjadikan dunia terlalu berat. Laras mulai merasa tubuhnya sering melayang saat bermeditasi. Ia tak tahu apakah itu nyata atau hanya perasaan. Tapi setiap kali ia mengingat luka lama, ia terasa berat kembali. Maka ia memilih duduk, diam, dan hanya melihat matahari pagi tanpa harapan apapun. Ia mulai hidup bukan untuk tahu lebih, tapi untuk merasa cukup. Sari mendekatinya suatu malam. Bayangan adalah guru pertama. Tapi setelah itu, kamu harus belajar dari keheningan. Ia menyerahkan sehelai kain hitam polos. Pakai ini saat kamu siap menari dalam gelap. Laras mengenakannya, menari pelan di bawah rembulan. Tak ada musik, tapi angin menjadi iramanya. Bayangan yang dulu menempel, kini menjadi cahaya di gerak tubuhnya. Aku bukan siapa yang datang. Aku bukan siapa yang pergi. Aku adalah bagian dari langit yang tidak lagi memerlukan bayangan. Laras mulai menyadari sesuatu yang aneh. Hari-hari di desa terasa tidak bergerak. Matahari seperti terbit dengan waktu yang sama. Suara ayam jantan tak pernah berbeda, dan embun di dedaunan terasa seperti tak menguap. Ia mencatat di buku hariannya, apakah ini keabadian, atau aku hanya terjebak dalam waktu yang tak lagi berjalan? Saat ia bertanya pada Dewa Gana, jawaban itu datang bukan dengan kata, melainkan dengan sebatang jam kayu tanpa jarum. Waktu di sini tidak bisa diukur, kata Dewa, karena ia sedang bersembunyi. Sari menjelaskan, ada masa di mana waktu memilih untuk tidak dikenal, karena ia takut dikendalikan. Laras belum mengerti. Sampai ia bermimpi bertemu dengan sosok berjubah putih, tanpa wajah, duduk di atas jam pasir yang terus mengalir ke atas. Sosok itu berkata, jika kamu ingin memahami ilmu para leluhur, kamu harus berhenti menghitung. Karena yang benar-benar penting, tidak datang dalam urutan. Desa mulai memasuki periode tanpa hari, yang disebut oleh tetua adat sebagai kala niskala. Semua kegiatan dilakukan berdasarkan rasa, bukan jadwal. Makan ketika tubuh mengingat. Tidur ketika pikiran berhenti berbicara. Ritual dilaksanakan ketika daun terakhir dari pohon tertentu jatuh. Laras mencatat, kita tidak hidup dalam waktu. Kita hidup dalam isyarat. Waktu yang tak ingin diberi nama mulai menunjukkan wujudnya dalam bentuk mimpi yang berulang. Laras bermimpi berada di tempat yang sama, tapi setiap malam ada satu unsur berbeda. Warna langit, posisi gunung, atau ekspresi wajah seorang anak. Ia menyadari, mimpi itu adalah serpihan waktu yang tidak lolos dari kesadaran, kini berkumpul membentuk pelajaran baru. Mimpi menjadi ruang belajar. Di puncak purnama, desa menggelar ritual melepaskan kalender. Semua warga membawa penanggalan mereka, kalender Bali kuno, hingga jam digital kecil yang masih digunakan anak-anak, lalu dikumpulkan dalam keranjang bambu dan dihanyutkan ke sungai. Laras sempat ragu. Tapi saat ia melepas arlojinya, ia merasa ringan, seolah tak perlu lagi berlari mengejar apapun. Dari ritual itu muncul seorang wanita tua, yang selama ini tak terlihat, mengaku sebagai pemangku waktu. Ia berkata pelan, aku menjaga waktu agar kalian tidak menyesal atau terlalu berharap. Tapi banyak yang ingin memenjarakanku dengan angka. Kini aku memilih sembunyi. Laras menatap wajahnya, dan mendapati tidak ada kerut sama sekali. Seolah waktu benar-benar enggan menyentuhnya. Saat malam semakin larut, suara gamelan terdengar tanpa penabuh. Laras menyadari bahwa setiap nada datang bukan dari alat, tapi dari ingatan kolektif. Warga mulai mengayun tubuh mereka perlahan dalam gerakan yang tidak diajarkan, hanya diturunkan lewat keheningan. Gerakan yang tidak dimiliki siapapun. Gerakan yang tidak punya sejarah, tapi terasa seperti rumah. Laras kemudian mendatangi altar tua di tengah hutan,
Tempat waktu konon pernah dihentikan oleh leluhur agar desa tidak hancur oleh percepatan zaman. Di sana ia duduk, bermeditasi, dan berkata dalam hati, "Aku tidak ingin tahu jam berapa sekarang. Aku hanya ingin tahu apakah aku sudah sepenuhnya hadir." Dan dalam keheningan itu, ia mendengar suara, "Kau sudah hadir sejak sebelum pertanyaanmu lahir." Pagi berikutnya, desa penuh dengan cahaya keemasan yang lembut. Tidak ada jam, tidak ada jadwal. Tapi semua berjalan dengan sempurna. Anak-anak tertawa tanpa alasan. Orang tua menari tanpa musik. Dan Laras merasa inilah waktu yang paling murni. Waktu yang tidak bisa disebutkan, hanya bisa dirasakan. Ketika kita berhenti menyebut waktu, ia akan menunjukkan wajah aslinya. Bukan penjaga, bukan penguasa, tapi teman yang sabar. Hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak karena desa kosong, tapi karena tidak ada lagi hal yang ingin dikejar. Laras bangun, membuka matanya, dan tak merasa harus segera melakukan sesuatu. Ia berjalan keluar, menyapa angin, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin tahu apa yang akan terjadi hari ini. Sebuah perasaan aneh tumbuh, bukan kekosongan, tapi kedamaian yang begitu dalam. Mungkin inilah tanda bahwa ia sudah dekat dengan pulang. Sari memanggilnya pagi itu. Dengan suara lembut, ia berkata, "Semua pelajaran sudah kamu simpan. Tapi masih ada satu ruang yang belum kamu buka." Laras mengikuti Sari ke sebuah gua kecil tersembunyi di balik pohon waringin. Di dalamnya, hanya ada satu cermin tua. Tapi saat Laras bercermin, ia tidak melihat dirinya sendiri. Ia melihat semua orang yang pernah ia temui. Mira, penjaga, Dewa Gana, bahkan orang-orang yang tak ia kenal tapi rasanya sangat dekat. "Apa ini?" tanya Laras, setengah gemetar. "Ini dirimu," jawab Sari. "Semua yang kamu temui adalah potongan dari jiwamu. Mereka datang bukan untuk mengajarimu, tapi untuk mengembalikan bagian dirimu yang pernah hilang." Laras mulai mengerti. Ia selama ini mencari ilmu luar, mantra, peninggalan, sejarah, padahal semua itu adalah cara semesta memperkenalkannya pada dirinya sendiri. Sore hari, desa mengadakan ritual perpisahan tanpa suara. Tidak ada upacara, tidak ada peluk, hanya tatapan mata dan senyuman. Semua yang pernah membantunya datang satu persatu. Dewa Gana meletakkan kalung kayu di tangan Laras. Sari hanya menunduk. Anak-anak yang dulu ia ajari menyusun bunga sekarang menyusun jalan dari kelopak Kamboja menuju tepi hutan. Langkah Laras pelan. Setiap jejak seperti meninggalkan bagian dari dirinya. Hutan mulai menyambutnya bukan dengan ketakutan, tapi ketenangan. Ia mendengar bisikan, "Kamu bukan berjalan menjauh dari dunia. Kamu sedang kembali pada awal." Ia lalu sampai di tempat ia pertama kali menerima panggilan. Sebuah batu besar berlumut, tempat Mira dulu duduk. Tapi kali ini, Mira tidak ada. Yang ada hanyalah pantulan wajahnya sendiri. Lebih tua, lebih damai. Ia duduk dan menutup mata. Tidak ada mantra, tidak ada api, tapi tubuhnya terasa larut. Seolah kulitnya adalah kabut, dan pikirannya mengalir seperti sungai yang kembali ke laut. Ia tidak merasa ingin bertanya lagi, tidak merasa ingin tahu lagi. Ia hanya ingin diam dalam keutuhan. Tiba-tiba, cahaya lembut menyelimuti dirinya. Bukan dari matahari, bukan dari bulan, tapi dari dalam dadanya sendiri. Ia mendengar suara Mira terakhir kalinya. "Ilmu rahasia leluhur bukan untuk disimpan, tapi untuk dijalani. Kamu sudah menjalankannya, Laras. Kini, waktumu menjadi penjaga baru." Laras tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia menyebut namanya sendiri dalam hati, tanpa rasa takut, tanpa rasa perlu dikenal. Saat matahari pagi berikutnya menyapa desa, warga menemukan kalung kayu tergantung di pohon waringin. Di bawahnya, sebuah catatan kecil. "Aku tidak pergi. Aku hanya berubah bentuk. Ilmu yang kalian cari kini hidup dalam setiap langkah kalian." Dan sejak hari itu, siapapun yang datang ke desa akan merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan. Seolah waktu melambat, suara menjadi lembut, dan ingatan terasa utuh. Sari berjalan ke tengah desa dan berkata kepada warga, ia telah pulang. Tapi ia akan tetap tinggal, dalam tanah, dalam angin, dalam bunga yang jatuh tanpa suara. Dewa Gana menambahkan, ilmu tidak lagi berbentuk kitab. Kini ia adalah kita.
Ketika langkah terakhir telah diambil, maka semua yang hilang akan kembali, bukan dalam bentuk, tapi dalam makna. Laras tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya kembali sebagai sesuatu yang tak lagi bernama, tak lagi dikenali. Warga desa kadang mendengar suara angin seperti gumaman perempuan, kadang melihat bunga mekar di tempat yang sebelumnya kering. Tidak ada yang yakin, tapi semua percaya, ia masih di sini. Musim baru datang tanpa perkenalan, dan dunia luar mulai lupa akan keberadaan desa kecil ini. Peta digital menghapusnya. Jalan menuju ke sana ditutup oleh tanah longsor yang tak pernah diberitakan. Tapi justru di saat dunia lupa, desa menjadi hidup. Anak-anak bermain tanpa sekolah, namun menguasai bahasa burung dan angin. Orang tua tidak lagi tahu tanggal, tapi ingat rasa air dan arah matahari. Nama-nama tak lagi penting. Kamu siapa? Kini dijawab dengan, aku bagian dari sini. Di tempat lain, orang sibuk membangun identitas. Di desa ini, mereka sibuk melepaskannya. Suatu hari, seorang gadis muda muncul dari luar desa. Ia tersesat, katanya. Namanya Sinta, mahasiswa arkeologi dari luar negeri yang sedang meneliti budaya Bali kuno. Ia tidak tahu desa ini masih ada. Ketika ia bertanya nama desa ini, semua hanya tertawa lembut. Kami tidak memanggilnya lagi, kata seorang ibu sambil menenun. Kalau kamu ingin tinggal, lupakan dulu nama tempat ini, dan juga namamu. Sinta mencoba bertahan. Hari pertama, ia merasa asing. Hari kedua, ia lupa membawa ponselnya. Hari ketiga, ia lupa hari apa. Hari ketujuh, ia berhenti menulis jurnal. Ia mulai hidup dengan tanda, burung putih yang melintas di pagi hari, suara tonggeret yang berhenti sebelum hujan, dan senyum diam-diam dari anak-anak yang tahu sesuatu tapi tidak mengatakannya. Namun, ada satu hal yang Sinta temukan. Sebuah batu besar dengan pahatan perempuan menari tanpa wajah. Di bawahnya, tertulis dalam huruf Bali kuno, yang dilupakan bukan lenyap. Ia hanya menunggu dikenang dengan cara yang lain. Sinta merasakan sesuatu dalam dadanya, bukan ketakjuban akademis, tapi kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Sinta mulai bermimpi tentang wanita berjubah hitam yang menari dalam lingkaran api. Di mimpinya, wanita itu berbicara dalam bahasa yang ia tak kenal, tapi ia paham. Wanita itu berkata, kalau kamu ingin mengenal kebenaran, lepaskan keinginan untuk dicatat. Saat ia terbangun, ia tahu, ia sedang berjalan di jalan yang pernah dilalui Laras. Dewa Gana, yang kini lebih tua dan lebih diam, mengajaknya ke sebuah pohon besar tempat kalung kayu pernah tergantung. Ia memberi Sinta sehelai kain putih. Kalau kamu bisa menari tanpa suara, dan menangis tanpa sebab, mungkin kamu siap mendengar. Sinta menerima tanpa tanya. Dan malam itu, ia menari sendirian di bawah langit yang terlalu senyap. Tiba-tiba, ia melihat sesosok perempuan muncul dari kabut. Bukan hantu, bukan mimpi, tapi sebuah kehadiran. Laras, tapi bukan Laras. Wajahnya bukan wajah, tubuhnya bukan tubuh. Ia adalah cahaya yang menari dalam bentuk manusia. Ia tidak berkata apapun, tapi air mata Sinta jatuh tanpa perintah. Ia tahu, ilmu itu tidak lagi berupa kata. Ilmu itu adalah ingatan tubuh. Keesokan harinya, Sinta tidak mengingat apapun dari malam itu, tapi ia merasa berbeda. Ia mulai membantu menenun, menanam, menyanyikan lagu yang ia tak tahu kapan belajar. Nama, Sinta, mulai terdengar aneh baginya. Ia lebih suka dipanggil dengan sebutan yang diberikan oleh anak-anak, adik angin. Dunia luar tak pernah menemukannya lagi. Tapi desa ini menemukan dirinya. Malam itu hujan turun perlahan, seperti bisikan. Di dalam bel bambu yang hanya diterangi lampu minyak, Sinta duduk bersama anak-anak. Mereka mengelilingi api kecil, tak bicara, hanya memandangi percikan cahaya yang menari. Salah satu anak, Wayan kecil, menunjuk langit-langit sambil berkata, itu mantra. Tapi tidak bisa ditulis. Sinta mengerutkan kening. Kenapa? Tanyanya. Anak itu menjawab pelan, karena tubuh kita sudah menuliskannya. Sejak malam itu, Sinta mulai memperhatikan lebih dalam. Gerakan tangan saat menyapu, arah tatapan ketika memanen padi, cara warga menggantungkan bunga. Semuanya terasa, seperti bagian dari sebuah bahasa. Tapi bukan bahasa lisan.
Ini adalah bahasa dari tubuh dan jiwa, yang hanya bisa dipahami bila seseorang mau hadir sepenuhnya. Sinta mulai mengalami momen-momen ganjil. Daun jatuh tepat di tangannya saat ia berpikir tentang ibunya. Sebuah lagu tiba-tiba terdengar di telinganya, padahal tak ada yang bernyanyi. Saat ia menangis diam-diam di tepi sawah, seekor burung hitam mendarat di pundaknya. Ia mulai sadar, semesta sedang berbicara kepadanya, dan mungkin selalu berbicara kepada semua orang, hanya saja manusia terlalu keras untuk mendengarnya. Dewa Gana melihat perubahan itu. Suatu pagi, ia membawa Sinta ke tepi sungai. Ia menunjuk ke air dan berkata, "Laras pernah duduk di situ. Ia juga pernah mendengar apa yang kamu dengar. Tapi ia tidak mencatatnya. Karena ilmu itu bukan untuk disimpan, tapi untuk ditubuhkan." Sinta menatap air dan melihat wajahnya sendiri. Tapi kali ini, ia tak merasa asing. Hari demi hari, tubuh Sinta mulai bergerak tanpa perintah pikiran. Saat menari di tengah hujan, ia seperti tahu urutan gerakan yang belum pernah diajarkan. Saat memandikan jenazah seorang nenek tua, tangannya tahu persis cara menyiram, cara menyeka, cara berdoa. Ia bertanya-tanya, dari mana semua ini berasal? Tapi pertanyaan itu tak pernah butuh jawaban. Karena ia mulai percaya, ada ilmu yang ditanam bukan di otak, tapi di darah. Warga mulai mempercayainya. Mereka memintanya memimpin upacara kecil, menengahi pertengkaran, atau hanya duduk menemani bayi menangis. Sinta tidak merasa menjadi pemimpin. Ia hanya merasa hadir. Tapi justru karena itu, semua mulai menganggapnya penerus. Tapi ia menolak gelar itu. "Aku bukan apa-apa," katanya. Dewa Gana hanya tersenyum, "Itulah tanda kamu sudah siap." Suatu malam, ia menemukan gulungan kain tua yang terselip di bawah batu. Di dalamnya, tidak ada tulisan. Hanya pola-pola benang kusut yang tampak acak. Tapi ketika ia sentuh, ia mendengar suara. Sebuah nyanyian yang ia kenal tapi tak pernah pelajari. Suara itu berkata, "Kalau kamu bisa mendengarkan yang tak bersuara, kamu akan membaca yang tak tertulis." Hari berikutnya, ia menatap cermin bambu milik Laras. Tapi pantulan di sana bukan dirinya, melainkan Laras, Mira, dan sosok-sosok lain yang pernah ia mimpikan. Mereka tidak berbicara. Tapi di mata mereka ada pesan, "Kamu adalah kita. Dan kita adalah kamu." Sinta tak lagi bertanya. Ia hanya menangis. Dan dalam tangis itu, ia menerima warisan yang tak pernah diberikan, hanya diingatkan. Episode diakhiri dengan Sinta berdiri di tebing, memandang lembah yang diselimuti kabut. Di tangannya, ia memegang gulungan kain kosong itu. Ia melemparkannya ke angin, dan kain itu melayang seperti burung putih. Tidak jatuh, tidak hilang. Hanya menyatu. Kadang ilmu paling sakti tidak ditemukan dalam buku, tetapi dalam detak jantung yang kita abaikan setiap hari. Yang berbicara tanpa suara bukanlah diam, tapi kebenaran yang tak butuh penjelasan. Sejak malam kain putih itu dilepaskan ke angin, Sinta mulai berubah. Ia tak lagi banyak bertanya, bahkan tak lagi banyak bicara. Warga menyadarinya. Mereka tidak khawatir. Mereka tahu, ketika seseorang mulai diam, itu bukan karena kehilangan kata-kata, tapi karena sedang mendengar suara yang lebih dalam. Dan suara itu hanya bisa datang bila seluruh pikiran berhenti menggenggam. Di pagi sunyi yang tertutup kabut, Sinta berjalan ke hutan paling dalam, tempat yang bahkan warga enggan datangi. Hutan itu katanya tempat yang tak bernama. Tinggal, bukan makhluk, bukan dewa, tapi kesadaran murni. Sinta berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti rasa. Setiap langkah terasa seperti memasuki dimensi lain. Waktu menghilang, suara menghilang, bahkan dirinya sendiri perlahan ikut menghilang. Paragraf 3. Di tengah hutan, ia tiba di sebuah telaga kecil. Airnya hitam, namun jernih. Tak ada pantulan apapun, bahkan langit tak tampak di sana. Ia duduk di tepi telaga dan menutup mata. Tidak untuk bermeditasi. Tidak untuk menenangkan diri. Ia hanya ingin mendengarkan diam. Dan dalam diam itu, ia mendengar, bukan suara, bukan kata, tapi makna tanpa bentuk. Dalam kesunyian itu, muncul memori yang bukan miliknya. Ia melihat peristiwa masa lalu. Seorang perempuan tua menyembuhkan luka perang dengan hanya memegang dada si korban.
Seorang anak yang menari di sawah hingga langit berubah warna. Seorang pemuda yang menuliskan doa dalam napas, bukan tinta. Semua itu bukan mimpi. Tapi bukan juga sejarah. Itu adalah kenangan kolektif, dan Sinta sedang mengaksesnya. Air mata mengalir, tapi ia tidak tahu kenapa. Ia merasa kehilangan seseorang yang tidak pernah ia temui. Ia merasa rindu pada sesuatu yang belum pernah ia miliki. Tapi perasaan itu tidak menyakitkan, justru menghangatkan. Ia tahu, semua manusia saling terhubung bukan oleh garis keturunan, tapi oleh getaran sunyi yang sama. Dan kini, ia menjadi bagian dari itu. Ketika ia membuka mata, telaga itu sudah berubah. Tidak ada lagi air. Di tempatnya hanya ada tanah kering dan sebuah batu besar dengan ukiran tak terbaca. Tapi dalam hatinya, ia tahu persis apa artinya. Hening adalah asal mula segala ilmu. Sinta mencium tanah itu, bukan karena ritual, tapi karena rasa syukur. Ia telah mendengar suara yang lebih tua dari segala bahasa. Sinta pulang ke desa dalam diam. Warga menyambutnya tanpa tanya. Mereka tahu ia telah melihat sesuatu. Sejak hari itu, ia tidak banyak bicara. Tapi apa yang ia lakukan mulai berbicara sendiri. Saat ia menanam padi, tanaman tumbuh lebih cepat. Saat ia menyanyi dalam hati, anak-anak tertidur dalam damai. Dan saat ia menyentuh pundak seseorang, orang itu sembuh dari keluhan yang tak pernah ia utarakan. Suatu sore, anak-anak menanyakan padanya, "Ibu Sinta, kenapa tidak pernah memberi nasihat seperti dulu?" Ia tersenyum dan berkata perlahan, "Karena kalian sekarang bisa mendengar sendiri." Mereka mengangguk, tanpa benar-benar mengerti, tapi juga tanpa merasa perlu mengerti. Karena dalam keheningan, tidak ada harus tahu, hanya harus hadir. Desa kini tidak seperti dulu. Tanpa pengumuman, perubahan terjadi. Tidak ada lagi perayaan besar, tapi bunga selalu bermekaran di waktu yang tepat. Tidak ada lagi sesajen megah, tapi semut-semut tidak pernah menyentuh makanan warga. Ada harmoni baru yang tak dibuat, tapi tumbuh dengan sendirinya. Dan di tengah semua itu, Sinta tetap hadir. Bukan sebagai pemimpin, bukan pula sebagai guru, melainkan sebagai ruang. Orang-orang dari luar mulai mendengar kabar tentang sebuah desa yang tak bisa ditemukan GPS, tapi menyembuhkan trauma siapapun yang datang. Tentang seorang wanita muda yang tidak mengajar tapi membuat orang tercerahkan. Mereka menyebutnya penerus Laras. Tapi warga desa tahu, itu bukan Laras yang kembali. Dan bukan juga Sinta. Ia adalah sesuatu yang lebih tua dari keduanya. Dewa Gana suatu sore berkata, "Kamu bukan anak manusia lagi. Kamu kini adalah naskah yang berjalan." Sinta hanya menunduk. Ia tidak merasa agung, justru sebaliknya. Semakin kecil, semakin kosong. Tapi justru di ruang kosong itulah, suara-suara leluhur mulai tinggal. Dan tubuhnya menjadi tempat singgah bagi ilmu yang tak bisa dituliskan. Di sebuah malam suci, Sinta berjalan sendiri ke pura tertua di puncak bukit. Tidak ada ritual, tidak ada pendeta. Ia hanya duduk dan meletakkan sebuah benda kecil. Sebutir biji yang ditemukan Laras di episode pertama. Ia menanamnya di tanah pura, dan berkata, "Kalau memang waktunya, tumbuhlah. Tapi jangan jadi pohon. Jadilah ingatan." 3 hari kemudian, dari tanah itu tumbuh sesuatu yang aneh. Bukan batang, bukan daun. Tapi cahaya berbentuk akar. Akar itu menyebar ke seluruh desa, tapi tak merusak apapun. Justru memperbaiki tanah-tanah mati, menyembuhkan luka lama, dan menenangkan suara-suara yang selalu mengganggu tidur orang-orang. Warga tidak kaget. Mereka tahu, ini bukan keajaiban. Ini hanya ilmu yang sudah waktunya muncul. Sinta mulai bicara dalam bahasa yang tidak bisa diterjemahkan. Tapi anak-anak memahaminya. Orang tua menangis mendengarnya. Bahkan angin kadang berhenti berhembus saat ia melafalkannya. Namun ia sendiri tidak tahu apa artinya. Ia berkata pada Dewa Gana, "Aku tidak tahu apa yang aku ucapkan." Dewa Gana menjawab, "Karena itu bukan untuk dimengerti, tapi untuk diteruskan." Laras muncul kembali, tidak sebagai sosok, tapi sebagai sensasi. Saat api dinyalakan, saat burung terbang, saat air jatuh di batu, semua itu membawa rasa yang sama. Laras tidak pernah pergi. Ia hanya berubah bentuk. Dan kini,
Ia hidup dalam siapa saja yang bersedia mendengarkan sunyi. Desa kini tidak punya pemimpin. Tidak butuh. Semua tahu apa yang harus dilakukan. Bukan karena diajarkan, tapi karena ditanamkan. Ilmu yang dulu dicari-cari, disembunyikan, dipertahankan, kini mengalir seperti udara. Tidak bisa dimiliki, tidak bisa dijual. Hanya bisa dihidupi. Sinta suatu hari duduk di tepi sungai, ditemani anak-anak. Salah satu dari mereka bertanya, "Ibu, nanti kalau kamu pergi, siapa yang menggantikanmu?" Ia tersenyum. "Aku tidak pernah datang, Nak. Jadi aku juga tidak akan pergi." Anak itu mengangguk, lalu kembali bermain, seolah jawabannya sangat masuk akal. Dalam perjalanan ilmu yang hilang, kita akhirnya sadar, yang kita cari bukan pengetahuan, tapi kehadiran. Bukan yang tahu segalanya, tapi yang cukup kosong untuk menampung segalanya. Ilmu yang hidup akan selalu dicari, tapi hanya mereka yang bersedia kehilangan segalanya yang mampu menjaganya. Sudah setahun sejak benih cahaya tumbuh di tanah pura. Desa terasa damai. Tapi angin dari arah selatan mulai membawa rasa asing. Tak berbau dupa, tak bersuara nyanyian. Angin itu dingin, tapi bukan dingin biasa. Seperti diam yang tidak mengajak mendengar, tapi memaksa untuk berhenti merasakan. Dewa Gana memandang langit selatan. Bayangannya kembali, gumamnya. Dan kali ini, ia tidak datang sendiri. Sinta merasakan sesuatu dalam mimpinya. Ia berada di lautan tanpa tepi. Tapi airnya hitam dan menggulung perlahan, bukan menghempas. Di tengah lautan, berdiri patung batu setinggi pohon beringin. Di dahinya ada retakan, dan dari retakan itu keluar suara. Jika pengetahuan diberikan, maka kuasa akan menuntut bagian. Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Dadanya sesak seperti ditahan oleh bayangan yang belum berwujud. Keesokan harinya, 3 orang asing datang ke desa. Mereka berpakaian mirip peziarah, membawa kamera dan buku catatan. Mereka mengatakan berasal dari Lembaga Pelestarian Budaya. Tapi yang dilihat Sinta bukan manusia biasa. Mata mereka seperti kaca hitam. Dan suara mereka terlalu rapi, terlalu tepat. Seperti suara yang dipelajari, bukan dirasakan. Ia tahu, ini bukan kunjungan. Ini adalah pembukaan pintu yang seharusnya ditutup. Warga mulai berubah. Beberapa mulai menanyakan hal-hal yang dulu tak penting. Kenapa kita tidak gunakan listrik saja? Kenapa upacara harus lama? Apa salahnya menyebarkan ini ke dunia luar? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah, tapi juga tidak murni. Sinta merasa, bukan mereka yang bertanya. Tapi ada sesuatu yang bertanya lewat mereka. Sinta memanggil Dewa Gana dan bertanya, "Siapa mereka?" Dewa Gana menjawab dengan getir, "Mereka bukan manusia. Mereka adalah penyimpan hitam. Mereka datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyimpan cahaya, di tempat yang tak bisa diakses siapapun, termasuk kita." Ilmu yang telah kembali akan dikurung, dijadikan alat, dipelintir untuk kekuasaan. Malam itu, Sinta pergi ke telaga gelap. Tapi telaga itu kini tertutup kabut hitam, dan airnya membeku. Ia mencoba memanggil suara-suara leluhur, tapi yang datang hanyalah gema. Ia sadar, bayangan telah menyusup ke akar cahaya. Dan seperti penyakit di pohon, ia harus disembuhkan dari dalam. Tapi bagaimana caranya masuk ke dalam sesuatu yang tak punya pintu? Di tengah kekacauan, seorang anak kecil, Wayan kecil, mulai berbicara dalam tidur. Kata-katanya bukan miliknya. Ia menyebut nama-nama kuno, Ratu Nyi Batara, penjaga laut tersembunyi, Sang Bayang Daksina, bunga gelap di puncak gunung. Nama-nama itu tidak pernah diajarkan. Tapi mereka hidup kembali, di mulut anak yang belum belajar. Dan itu hanya bisa berarti satu hal. Para penjaga tua sedang bergerak. Sinta memutuskan untuk tidak melawan dengan kekuatan, tapi dengan pengosongan. Ia menghentikan semua ritual. Menyuruh warga untuk diam selama 7 hari. Tidak ada tarian, tidak ada doa. Tidak ada api, tidak ada dupa. Karena hanya dalam kehampaan, kita bisa tahu siapa yang haus kekuasaan. Dan benar, para penyamar mulai gelisah. Mereka memaksa, menginterogasi, bahkan mencoba mengadu warga. Pada hari ke-7, langit retak.
Awan membentuk wajah raksasa dengan mata tertutup. Dari langit turun satu tetes hujan yang jatuh tepat di pusat desa. Tapi bukan air, melainkan manik hitam seukuran mata. Sinta mengambilnya dan langsung pingsan. Di dalam dirinya, ia mendengar suara Laras, "Kalau kamu ingin menyelamatkan desa, kamu harus pergi ke tempat di mana aku menyembunyikan kunci terakhir, Desa Bayangan." Desa Bayangan yang tertukar. Desa Bayangan bukan tempat. Ia adalah kemungkinan yang lahir dari kelelahan menjaga kebenaran. Tapi selama masih ada yang memilih untuk merasakan, bukan hanya mengingat, maka kebenaran tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Setelah terbangun dari pingsan, Sinta tidak berada di desanya. Ia berdiri di tempat yang sangat mirip dengan rumahnya, tapi ada yang ganjil. Langit terlalu biru. Udara terlalu wangi. Semua terlihat sempurna, bahkan terlalu sempurna. Warga tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar. Anak-anak bermain, tapi tanpa suara. Ia segera sadar, ini bukan desanya. Ini adalah bayang desa, cermin yang dibangun oleh kekuatan gelap untuk menipu ingatan dan niat. Suara Laras muncul lagi, samar, seperti bisikan dalam hati, ini desa palsu. Tapi kunci terakhir ada di sini. Kau harus mengenali yang benar, dari yang terlalu sempurna. Sinta berjalan perlahan menyusuri jalan desa yang seperti lukisan. Ia masuk ke rumah-rumah, berbicara dengan warga. Namun setiap jawaban mereka terdengar seperti hafalan. Tidak ada napas, tidak ada emosi. Mereka adalah bayangan yang dikurung dalam bentuk manusia. Di tengah perjalanan, ia bertemu sosok yang sangat ia kenali, ibu kandungnya. Sang ibu tersenyum, membuka tangan, memanggil, "Pulanglah, nak. Di sini tak ada perang, tak ada beban. Kau bisa hidup sebagai dirimu tanpa harus menanggung siapa-siapa." Sinta terdiam. Kata-kata itu seperti mimpi indah. Tapi ia tahu, kebenaran tidak pernah semanis pelarian. Ia menangis dan menjauh, membiarkan sosok ibunya berubah menjadi kabut. Ia terus berjalan ke pusat desa Bayangan, tempat sebuah pohon terang berdiri. Dari luar tampak indah, daunnya emas, akarnya berkilau. Tapi semakin didekati, tubuhnya mulai menggigil. Jantungnya berdetak tidak seirama. Langkahnya berat. Ia sadar, pohon ini adalah pusat pemutar ingatan. Tempat semua orang yang masuk, lupa siapa mereka. Kalau ia terlalu dekat, ia juga akan lupa mengapa ia datang. Sinta menutup matanya dan memanggil satu nama, Laras. Tiba-tiba pohon terang itu berubah. Semua kilau runtuh. Akarnya menjelma menjadi ular-ular kabut. Dan di tengahnya, berdiri sosok wanita berpakaian serba hitam. Wajahnya adalah wajah Sinta sendiri, tapi dengan mata kosong. "Aku adalah kau yang ingin menyerah," katanya. "Aku adalah kamu yang tidak kuat lagi menjaga warisan." Sosok itu disebut bayang diri. Sinta tidak melawan. Ia mendekat, lalu memeluknya. "Aku tahu kamu ada," bisiknya. "Aku tidak ingin melawanmu. Aku hanya tidak ingin kamu menjadi aku." Sosok bayangan itu menjerit, lalu hancur menjadi debu. Dari debu itu, muncul manik kecil berwarna abu-abu. Ini adalah kunci terakhir, penyatu antara cahaya dan bayang, antara ilmu dan kekosongan. Begitu manik itu disentuh, seluruh desa Bayangan runtuh seperti pasir ditiup angin. Sinta kembali berdiri di hutan tempat ia pertama kali bertemu Telaga Hitam. Tapi kini, tanah di bawahnya berdenyut. Seperti hidup. Seperti sadar. Ia tahu, ia tidak membawa pulang ilmu. Ia membawa alat untuk membebaskan ilmu dari siapapun yang berusaha mengurungnya. Saat kembali ke desa asli, suasananya sunyi. 3. Penyamar, yang mengaku peneliti kini tak tampak. Tapi pohon di pura mulai menghitam. Cahaya dari akar bening yang dulu menyebar kini menghilang. Ia mengerti, Bayangan sudah menanamkan benih di dalam desa. Dan jika tidak dicabut sekarang, ia akan tumbuh menjadi penghapus ingatan kolektif. Sinta bersiap untuk perang tanpa senjata. Ia mengumpulkan warga dan berkata, "Jangan percaya yang kalian ingat. Percaya yang kalian rasakan." Lalu ia membagi manik abu-abu menjadi 7 bagian, dan memberikannya pada 7 anak kecil. "Simpan ini. Suatu hari, ketika desa mulai lupa siapa dirinya, kalian akan jadi pengingatnya."
Anak-anak itu tidak bertanya. Mereka hanya mengangguk. Karena yang datang dari rasa, tidak perlu banyak dijelaskan. Pemanggil kegelapan yang tak bernama. Pemanggil tidak selalu datang dengan niat jahat. Kadang, mereka hanya terlalu lama menyimpan rasa tanpa ruang untuk pulang. Tapi saat luka diakui, tidak disembunyikan, maka yang tak bernama bisa diberi nama. Dan yang diberi nama, bisa dipanggil pulang. Beberapa malam setelah pecahan manik abu-abu dibagikan kepada 7 anak, desa mulai menunjukkan gejala ganjil. Dupa tidak lagi menyala meski disulut. Suara gamelan menjadi sumbang, dan anjing-anjing penjaga pura melolong menghadap ke arah timur, arah yang selama ini dianggap paling bersih dan suci. Namun kini, bahkan cahaya dari timur terasa hambar. Seolah ada sesuatu yang menguras makna dari arah-arah suci. Sinta mengunjungi Dewa Gana di rumahnya. Namun ia menemukannya duduk diam di tengah lingkaran garam yang terhapus sebagian. Matanya kosong. Namun bibirnya bergerak cepat seperti membaca mantra yang tak bisa dihentikan. Ketika disentuh, ia menoleh pelan dan berkata, ia datang bukan sebagai bentuk. Ia datang sebagai bisikan. Ia tumbuh dari yang tak terucap. Kemudian ia menjerit dan pingsan. Di tangannya, tergenggam serabut rambut halus berwarna hitam pekat. Seolah milik sesuatu yang tidak hidup namun sangat sadar. Esoknya, 1 anak dari 7 penjaga manik abu-abu menghilang. Ia terakhir terlihat berbicara sendiri di dekat sawah, tertawa pelan sambil mencoret-coret tanah dengan jari. Saat dicari, hanya ditemukan 1 baris kalimat aneh tergores di tanah. Aku bukan datang. Aku dilahirkan dari diam. Sinta tahu, ini bukan penculikan biasa. Ini adalah penarikan sukma oleh entitas yang tidak punya nama, karena ia tidak ingin dikenal, hanya dirasa. Sinta kemudian bermeditasi di tempat Laras pernah menghilang, batuan hitam yang dulu tertutup akar purba. Di sana, ia mencoba melepaskan semua yang diketahui. Dan dalam ketiadaan, ia melihatnya. Sosok tanpa bentuk, hanya kabut yang membentuk wajah-wajah akrab. Kadang menyerupai ayahnya, kadang Dewa Gana, kadang dirinya sendiri. Aku adalah semua rasa takut yang tidak diucapkan. Aku lahir dari mereka yang merasa, tapi tidak pernah menyelesaikan, ucapnya. Dalam penglihatannya, Sinta melihat masa lalu desa, trauma lama yang disembunyikan, dendam lama antar keluarga, kepercayaan yang dirusak oleh iri. Ia sadar, kegelapan ini bukan datang dari luar. Ia tumbuh dari luka yang kita kubur dalam adat. Dan kini, karena ilmu telah kembali, luka-luka itu ikut membuka, menjadi jalan bagi entitas itu untuk masuk. Ilmu tidak memilih sisi, tapi manusia yang membentuk bagaimana ia hidup. Dengan tekad, Sinta mengadakan pertemuan rahasia dengan 7 anak penjaga manik. Tapi hanya 5 yang datang. Yang ke-6 ditemukan duduk diam di tengah pura, menggambar lingkaran dengan darah dari jari sendiri. Anak itu berkata pelan, aku tidak dipanggil. Aku memanggil. Ini bukan lagi soal perlindungan. Ini sudah menjadi saling tarik antara kesadaran dan kehendak menyerah. Sinta menyusun rencana, melawan tanpa melawan. Ia tidak mengusir entitas itu, tapi mengundangnya ke tengah lingkaran terang yang akan dibuat dari gabungan manik abu-abu. Jika bisa dipancing ke titik terang murni, maka entitas itu akan terpaku pada satu bentuk, dan bentuk itu bisa diikat oleh mantra terakhir dari Dewa Gana yang kini mulai sadar kembali. Ritual digelar tanpa suara. Tidak ada musik, tidak ada wangi-wangian. Hanya 7 lilin menyala, meski 2 dijaga anak yang telah tersentuh kegelapan. Di tengah lingkaran, Sinta duduk. Ia memanggil, bukan dengan suara, tapi dengan niat jujur. Jika kamu benar lahir dari kami, maka hadirlah dengan bentukmu. Dan biarkan kami melihat siapa sebenarnya yang kami sembunyikan. Suara angin mendesing. Lilin mulai bergerak seperti tangan yang gemetar. Lalu, gelap total. Ketika mata mereka terbuka kembali, sosok itu ada di tengah. Tidak berwajah. Tapi semua melihatnya berbeda. Anak-anak melihatnya sebagai makhluk dengan wajah orang tua mereka. Sinta melihatnya sebagai dirinya sendiri yang sedang tersenyum menyerah. Dewa Gana melihatnya sebagai masa lalunya yang penuh kegagalan. Sosok itu menjerit, selama kalian menyimpan luka, aku akan selalu hidup. Nama yang tak boleh dihapus. Setiap desa memiliki nama yang pernah dihapus.
Setiap jiwa memiliki bagian yang pernah ditolak. Tapi nama yang disebut kembali dengan rasa hormat akan menjadi penjaga dari gelap yang tak bisa menipu lagi. Dan ilmu, ketika diizinkan tumbuh bersama rasa, akan menjadi cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menuntun. Setelah berhasil menjebak entitas tak bernama ke dalam bentuk kasat mata, Sinta dan para penjaga manik menyadari satu hal mengerikan. Ia tidak bisa dimusnahkan. Entitas itu terus berputar di tengah lingkaran cahaya, berubah-ubah wujud, menciptakan ilusi baru, mencoba membingungkan semua yang melihat. Selama kalian tak tahu namaku, kalian tak bisa menyentuhku, katanya. Maka dimulailah pencarian baru, bukan terhadap ilmu, tapi terhadap nama yang telah dihapus dari sejarah desa. Sinta mulai menggali naskah-naskah tua yang disimpan rahasia di bawah pura utama. Di sana tertulis cerita tentang Kertaning Jati, seorang penjaga ilmu yang dianggap pengkhianat karena mencoba membagikan ilmu ke desa luar. Ia dihukum bisu dan dikutuk tak disebut lagi dalam doa. Nama dan wajahnya dihapus dari patung-patung, lukisan, dan ingatan. Sinta sadar, entitas itu bukan makhluk asing. Ia adalah jiwa Kertaning Jati yang dikubur bersama rasa bersalah seluruh desa. Ia pergi ke tempat paling tua di desa, batu sumpah leluhur, yang hanya bisa disentuh saat bulan mati. Dengan izin tetua tertua yang kini mulai percaya kembali pada misi Sinta, mereka membuka segel batu dan membaca ulang sumpahnya, yang membocorkan ilmu, tak boleh disebut, tak boleh dirayakan, tak boleh diingat. Dan dari balik celah batu, keluar hembusan angin hangat, seperti napas seseorang yang akhirnya diizinkan bicara. Saat kembali ke lingkaran cahaya tempat entitas dikurung, Sinta memanggil namanya, Kertaning Jati, kami menyebutmu bukan untuk memuliakanmu, tapi untuk memaafkan dan memulihkan. Entitas itu berhenti berputar. Matanya yang semula kosong kini tampak basah. Ia berbicara dengan suara seperti retakan, akhirnya, aku kembali menjadi seseorang. Lalu ia berubah menjadi seorang pria muda berpakaian putih, membawa lontar dan tersenyum seperti seseorang yang akhirnya diterima pulang. Semua warga yang hadir saat itu menangis. Beberapa merasakan mimpi-mimpi mereka yang pernah hilang muncul kembali. Ternyata, selama ini, penghapusan nama Kertaning Jati menghapus bagian dari mereka juga. Ia bukan hanya satu orang. Ia adalah simbol dari semua ide yang pernah ditolak karena ketakutan. Semua inovasi yang tidak sempat tumbuh karena dianggap ancaman. Dan kini, semuanya diberi ruang. Kertaning Jati tidak tinggal. Ia berjalan perlahan ke arah timur, tempat matahari pertama muncul, dan tubuhnya memudar menjadi debu emas. Tapi sebelum menghilang, ia berkata, rawatlah ilmu bukan sebagai pusaka, tapi sebagai benih. Jangan didewakan, tumbuhkan. Dari tempat ia berdiri, tumbuh satu bunga putih aneh, tidak dikenal oleh siapapun. Tapi aromanya membawa damai. Sinta memetiknya, dan meletakkannya di tengah pura. Keesokan harinya, seluruh desa kembali hidup. Suara gamelan menjadi lebih jernih. Dupa menyala bahkan sebelum disulut. 7 anak penjaga manik tumbuh menjadi anak-anak dengan kemampuan mengingat luar biasa. Namun satu dari mereka, anak yang sebelumnya sempat disentuh kegelapan, memiliki kemampuan membaca pikiran yang sedang disimpan, bukan diucapkan. Ia menjadi penjaga baru ilmu rasa. Desa kini membuka diri pada dunia luar. Tapi bukan dengan cara menjual keunikan, melainkan mengundang siapa saja yang ingin belajar tentang cara hidup yang menghargai rasa, nama, dan warisan dengan jujur. Mereka menamai kembali patung tanpa wajah di gerbang desa dengan satu ukiran, Kertaning Jati yang diingat kembali. Sinta tidak menjadi pendeta. Ia tetap seperti dulu, pemuda yang menari, membaca, merasai. Tapi semua tahu bahwa ia adalah jantung dari perubahan. Ia menyimpan lontar-lontar baru yang ia tulis sendiri, berisi kisah yang tidak akan dicetak, hanya akan dibacakan pada anak-anak saat bulan mati. Karena ia tahu, ilmu paling penting bukan yang dipelajari, tapi yang diwariskan lewat cerita. Ilmu yang kembali dalam rasa.